Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya bersyukur sekali bisa kembali ke Ampel, bisa silaturahmi bersama di sini. Saya dapat kabar sebetulnya ini mau datang diskusi santai. Saya pikir majelis di pojok, 10 orang, 15 orang gitu. Pas perjalanan dapat foto, Masya Allah, semasjid ini penuh ini. Tadi saya bersyukur sekali bisa jumpa semua di sini dan dapat tema yang berat betul. Ini asar sore ngobrol yang berat-berat ini aman ini, aman di sini ya, aman. Alhamdulillah. Jadi saya merasa bersyukur dan cerita panjang tadi disebutkan soal sejarah Mas Mansur, Kiai Haji Mas Mansur di tempat ini memang sejarahnya panjang. Dan betul seperti dibilang tadi oleh MC, Allahyarham kakek Anies Baswedan itu dulu memang ikut banyak kegiatan bersama Kiai Haji Mas Mansur. Ikut di dalam kegiatan dakwah keliling baik di Surabaya, Gresik, dan ada 2 orang sebetulnya yang beliau selalu sampaikan sebagai bisa dibilang mentor dan kawan perjuangan. Satu namanya Kiai Haji Mas Mansur, yang kedua namanya Dr. Sutomo. 2 itu yang kemudian interaksinya menginspirasi dalam perjalanan hidupnya. Lalu catatannya panjang. Jadi saya merasa bersyukur bisa kembali ke sini, ke Masjid At-Taqwa, dan kita sama-sama nanti akan bertukar pikiran. Saya dapat temanya itu luar biasa ini, pendidikan kunci peradaban bangsa. Kunci peradaban bangsa. Ini bukan pertanyaan ini pernyataan ini. Kalau pertanyaan kan gini, apakah pendidikan kunci kemajuan bangsa? Ya. Nah, ini Surabaya sudah tidak tanya lagi, Surabaya sudah menyatakan langsung. Betul nggak? Ini pernyataan ini, bahwa pendidikan adalah kunci peradaban. Dan saya setuju. Saya setuju dan saya rasa apapun latar belakang kita hari ini tidak ada yang tidak setuju bahwa pendidikan itu kunci. Sebagai pernyataan. Tapi ketika sampai kepada implementasi, di situ banyak beda-beda itu. Implementasi itu wujud paling nyatanya apa sih? Wujud paling nyatanya implementasi. Apakah kita mengalokasikan sumber daya sebesar prioritas dalam pernyataan? Pernyataannya kita bilang yang paling penting adalah pendidikan. Tapi begitu lihat anggaran, kok sedikit ya? Jompong MPK. Panjenengan nyebut itu nanti saya kepleset. Ini kita bicara tentang pendidikan. Ini bukan hanya pendidikan, begitu saya bilang anggaran, yang kita bayangkan negara. Jangan sampai negara saja. 1, keluarga. Apakah kita alokasikan cukup? 2, yayasan-yayasan yang berbicara pendidikan. Apakah benar sumber daya yang diberikan untuk pendidikan itu cukup? Pendidikan itu mahal, tapi kebodohan itu jauh lebih mahal. Betul-betul jauh lebih mahal. Jadi sebesar apapun sumber daya kita keluarkan untuk pendidikan, itu masih lebih murah daripada kebodohan. Nah, kadang-kadang kita tidak pernah mengukur ongkos kebodohan. Ongkosnya mahal. Ongkosnya mahal sekali. Dan untuk sebuah bangsa untuk maju, maka yang menentukan bangsa ini semua maju bukan mereka yang kecepatannya paling tinggi, bukan. Bapak Ibu sekalian pernah lihat kereta kuda? Kereta kuda yang kudanya itu 6. Ada yang kereta kuda 6? Yang menentukan kecepatan kereta kuda itu bukan kuda yang paling cepat. Yang menentukan kecepatan kereta kuda itu adalah kuda yang paling lambat. Jadi kalau ada 6 kuda, 5 kuda bisa kecepatan 40 km per jam, 1 kuda kecepatannya hanya 20 km per jam, apa yang terjadi? Semua jalan kecepatan 20 km. Semua jalan kecepatan 20 km. Karena ini satu rangkaian ini. Tidak bisa, nah bangsa kita begitu. Sebuah bangsa kalau mau maju tidak bisa hanya sebagian yang sekolah, harus semua. Ini PR besar. Kalau kita bicara Indonesia, paling sederhana begini, ada SD, SMP, SMA. Mulainya sebelum sampai SD namanya jumlah bayi lahir.
Nah, bayi lahir itu 100%. 100% perangkatan, 100%. Umur 6 tahun masuk sekolah. Yang masuk sekolah 98%. Oke, 2 itu sudah off. Oke, 2%. Masuk kemudian ke SMP. Angkanya jadi 81%. Oke, udah 19% itu hilang dari sekolah. Masuk ke SMA 64%. Oke, 36% nggak masuk. Bentuknya seperti ini. Seperti piramid. Selama kita bentuknya seperti ini, maka pendidikan lewat sekolah kita tidak akan bisa mengubah bangsa kita. Selama bentuknya seperti piramid, ini harus diubah jadi begini nih. Supaya jumlah bangku SD sama dengan bangku SMP, sama dengan bangku SMA. Nah, kalau itu sama, jalan tuh. Pertanyaan, apakah Surabaya angkanya sudah sama? Jumlah bangku SD, bangku SMP, bangku SMA. Kalau belum, berarti kita belum berniat menggelakkan setiap anak kita. Semua kabupaten kota se-Indonesia sudah sama gini. Wih, kita ketemu kenyataan yang luar biasa. Masih begini nih. Dan kadang-kadang curang sekali. Apa efeknya kalau seperti itu? Efeknya, kita sering bicara tentang kualitas pendidikan, kualitas sekolah, betul ya? Lah yang nggak sekolah kita bicarakannya di mana? Baru kita bicara tentang sekolah, kualitas sekolah. SMA, itu berarti kita hanya membahas yang 64% anak yang dalam sekolah. Yang 36% nggak ada yang membahas itu. 36% inilah yang terus-menerus jadi seperti kereta kuda yang kecepatannya 20 km per jam. Ini nih terus. Bukan salah mereka sekedar. Kenapa? Karena problemnya struktural. Struktural itu artinya problemnya institusi. Ini struktural. Ini harus dibereskan. Jadi PR kita yang paling besar pada Indonesia. Tapi itu urusannya pemerintah. Bapak-bapak di sini bukan pemerintah. Panjenengan cukup menuntut pemerintah. Menuntut pemerintah. Boleh, kita boleh menuntut. Bukan pemerintah kok. Menuntut kenapa? Karena kita bayar pajak. Karena kita bayar pajak, kita berhak menuntut dan kita berhak untuk mengkritik. Berhak untuk meminta pemerintah menyelenggarakan. Karena kita ikut nyumbang atas proses ini. Nah, itu satu PR. Kalau kita lihat Indonesia. PR berikutnya. Dunia mengalami perubahan yang luar biasa. Pertanyaan sederhananya, yang disebut pendidikan hari ini sudah agak beda dengan dulu. Sekolah dan guru dulu adalah sumber ilmu. Hari ini bukan hanya sumber ilmu. Sumber ilmu jumlah tempatnya ada di mana-mana. Hatta ini sumber ilmu sekarang. Betul nggak, teman? Kita mengalami pergeseran luar biasa. Maka PR kedua nih. Satu tadi kita bicara akses ya secara umum. Yang kedua, pendidikan kita isinya apakah guru-guru kita sudah jadi pembelajar? Ini PR paling besar. Pembelajar itu apa sih artinya? Memiliki kemampuan untuk terus-menerus belajar, terus-menerus mengambil hikmah, atau bukan pembelajar. Ini PR paling besar buat guru-guru kita. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana pendidikan kita maju, kunci yang pertama adalah guru. Wabil khusus di dalamnya namanya kepala sekolah. Itu. Guru macam apa yang bisa diganti teknologi? Ketemu tuh. Betul kan? Guru yang ngajarnya itu terus. Betul nggak? Guru yang cuman recycle materi-materinya dari semester ke semester nggak pernah ganti. Pernah nggak ketemu guru gitu? Yang begitu itu gampang diganti teknologi. Gampang. Tapi guru yang setiap hari datang dengan kebaruan, guru yang menginspirasi, guru yang membuka wawasan, guru yang jadi teman, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikannya. Bisa. Nah, pertanyaannya, guru kita yang mana ya? Nih, sekolah Al-Irsyad di mana nih gurunya? Masuk yang mana ini? Masuk guru yang tipe bisa diganti atau tipe yang bisa diganti? Kenapa ini penting? Karena sekarang kemajuan begitu pesat. Bila guru kita, bila pendidik kita bukan pembelajar, pasti ketinggalan. Wong kita saja kalau tidak mau belajar pakai aplikasi baru kita nggak tahu kok. Betul nggak? Apalagi guru. Ditambah pengetahuan kita tentang cara otak bekerja. Bidang neuroscience ini Pak Dokter di sini.
bidang neuroscience itu mengalami lompatan yang luar biasa. Sehingga metode-metode yang dulu dianggap benar, dianggap tepat, sekarang sudah dianggap kadaluarsa. Itu mensyaratkan perubahan yang signifikan di guru kita. Jadi tadi saya bicara tentang aksesnya, yang kedua kita bicara tentang gurunya nih kunci. Jadi bagi semua kita yang peduli pendidikan lewat sekolah, maka guru kita harus jadi guru pembelajar. Satu, tentu guru itu harus jadi teladan, akhlaknya baik, betul kan? Itu syarat nomor satu itu, akhlak ini, karakternya baik. Yang kedua, kalau boleh usul, ada 3 hal nih buat guru kita. 1, kemampuan berpikir kritis. 2, kemampuan berpikir kreatif. 3, kemampuan berpikir adaptif. 3-nya aja nih. Fondasinya akhlak, tambahnya 3, kemampuan. Begitu dia bisa berpikir kritis, maka dia selalu muncul inovasi. Muncul di situ kreativitas. Tidak mungkin kreatif tanpa kritis. Orang yang kritis itu muncul kreativitas. Lalu adaptif, karena dunia mengalami kemajuan. 3 ini menjadi kunci untuk kita melakukan perubahan. Jadi kalau sekolah-sekolah kita, guru-gurunya didorong untuk punya 3 ini. Nah, salah satu kelemahan dari pendidikan di sekolah-sekolah Islam adalah soal critical thinking. Kemampuan berpikir kritis. Dan kemampuan berpikir kritis itu artinya apa? Artinya menumbuhkan semangat bertanya. Anak kecil itu pas lagi tumbuh awal penuh dengan pertanyaan. Betul ya? Kenapa ini? Kenapa itu? Penuh dengan pertanyaan. Dan studinya sudah membuktikan makin lama sekolah makin menurun tingkat keinginan tahunya. Bahaya sekali. Jadi ini sekolah-sekolah kita, mudah-mudahan sekolah Al-Irsyad menumbuhkan itu. Sekolah-sekolah itu makin jauh justru makin banyak pertanyaan. Tapi seringkali karena guru tidak siap dengan pertanyaan, guru meredam pertanyaan. Ketika guru meredam pertanyaan, pelan-pelan tumpul. Dan akhirnya kemampuan berpikir kritis turun. Karena kemampuan berpikir kritis itu adalah dengan membebaskan untuk bertanya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa? Dan kenapa itu membuat guru harus selalu belajar. Itu sebabnya kenapa jadi tantangan tersendiri. Jadi PR kita melakukan itu. Tapi guru dan kepala sekolah tidak mungkin bisa bekerja dengan baik kalau gajinya kurang. Betul, tidak bisa. Kita juga punya perusahaan, bagaimana karyawan itu bisa fokus bekerja di perusahaan kalau gajinya nggak cukup untuk hidup sebulan. Gaji bulanan habisnya setengah bulan. Terus setengah bulan berikutnya pakai apa? Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita sering mengatakan pendidikan itu penting, pendidikan itu kunci kemajuan bangsa. Tengok, pendidiknya dicukupin biaya hidupnya tidak? Begitu jawabannya tidak, kita tidak berniat untuk melakukan perubahan bagi bangsa kita. Tidak berniat, sama sekali. Ngukurnya gampang itu. Jumlah bangkunya sama, SD, SMP, SMA, berarti berniat. Yang kedua, pengajarnya sejahtera, cukup hidupnya. Kalau itu tidak, nggak akan bisa. Karena itu sesungguhnya bagi yayasan-yayasan pengelola pendidikan, mari cari caranya supaya semua guru bisa konsentrasi mendidik anak kita, karena yayasannya konsentrasi mengurusi kesejahteraan gurunya. Tapi kalau yayasannya tidak konsentrasi mengurusi kesejahteraan gurunya, jangan harap gurunya konsentrasi mengurusi anak-anak. Negara juga begitu. Bagus-bagus saja ada program untuk makan anak-anak, tidak ada masalah, itu bagus. Tapi jangan sampai guru-guru kita terlantar karena tidak ada gaji yang cukup. Ini problem besar. Dan kalau kita lihat di negara-negara yang maju, hari ini banyak negara maju lewat pendidikan. Nomor 1 Asia itu jadi contoh. Nomor 1 Jepang. Jepang itu negara pertama yang melakukan reformasi pendidikan. Fase berikutnya ada Korea Selatan, ada Tiongkok, ada Singapura, ada juga bangsa Taiwan. Mereka menjadi sejahtera, makmur, maju peradabannya karena investasi pendidikan. Dan gurunya hidupnya sejahtera. Jadi ukurannya begitu. Tadi yang saya katakan paling awal, sudahkah kita mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas? Bangsa bisa kaya lewat sumber daya alam.
Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, itu adalah negara-negara kaya karena sumber daya alam. Tetapi untuk menjaga tetap kaya harus lewat pendidikan. Untuk kaya bisa pakai sumber daya alam. Untuk tetap kaya harus pakai pendidikan. Harus. Kalau rakyatnya tidak dididik nggak akan tuh bisa menjaga itu. Dan kita sering menyaksikan kan, ada satu generasi yang sangat makmur karena anak-anaknya tidak terdidik, generasi keduanya jatuh. Betul tidak? Ini tanah ini adalah saksi bagaimana di sini pusat perekonomian di zaman kolonial Belanda. Betul tidak? Surabaya itu adalah kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Surabaya adalah pusat perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Seluruh jalur kereta api Pulau Jawa muaranya di Surabaya. Perak, Tanjung Perak adalah pelabuhan terbesar. Singapura nggak ada artinya waktu itu. Terbesar itu di sini. Dan kalau bicara tentang siapa yang luar biasa besar, ada keluarga-keluarga besar sekali di sini. Pendidikan kuncinya. Begitu tidak konsentrasi pada investasi pendidikan, maka turun. Dan ini yang menjadi pesan hari ini. Ke depan kompetisinya makin ketat. Nah, lalu yang ketiga yang saya sampaikan. Kenapa pendidikan itu juga kunci kemajuan peradaban? Dan pendidikan ini bukan hanya persekolahan. Peradaban itu dibangunnya dengan membangun kebudayaan. Di dalam kebudayaan ada pendidikan. Karena itu dari zaman dulu Pak, yang namanya kementerian itu sering digabung, pendidikan dan kebudayaan. Bukan kebudayaan bagian dari pendidikan, tapi pendidikan bagian dari kebudayaan. Karena pendidikanlah yang ikut membentuk kebudayaan. Dari kebudayaan muncul peradaban. Di pendidikan itulah dibangun kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan jujur, kebiasaan bersih, kebiasaan menghormati orang lain, kebiasaan bertukar pikiran, kebiasaan debat, kebiasaan menghargai. Itu semua prosesnya di mana? Di pendidikan. Nomor 1 dalam rumah, nomor 2 di dalam sekolah. Kita tidak mungkin bisa punya peradaban yang tinggi kalau di dalam sekolah kita, di dalam rumah kita tidak ada proses pembiasaan peradaban yang tinggi. Peradaban tinggi paling sederhana apa? Jujur, saling percaya. Hari ini belum kita. Lihat di Jepang sana. Jepang itu kalau bicara tentang kejujuran, top, tertib. Habis tsunami saja, semua nggak punya apa-apa. Tidak ada penjarahan toko, nggak ada. Betul kan? Ada bantuan datang, antri. Semua nggak dapat antri. Itu karena sudah ada proses pembiasaan di mana? Di rumah dan di sekolah. Itu dua-duanya pendidikan tuh. Inilah yang kemudian membentuk menjadi kebudayaan yang akhirnya kita sebut sebagai peradaban. Mulainya di situ. Nah, rumah kita, sekolah kita itu ujung tombak. Jadi tempatkan sekolah itu tempat pembentukan kebiasaan. Kalau jadi pengelola pemerintahan, saya termasuk ingin cerita pengalaman di Jakarta. Saya dapat tugas di Jakarta, saya katakan, ini kita di kota ini harus membangun kebiasaan. Bapak-bapak ada yang pernah naik kereta api bawah tanah Jakarta, MRT? Belum, nanti kapan-kapan panjenengan coba nanti. Tapi harus di Jakarta, jadi nggak bisa dari sini. Itu waktu MRT dibangun, saya kemudian pas di ujung saya yang tugas. Saya sampaikan kepada semua, buat sebuah kota, kendaraan umum, apalagi seperti MRT, adalah alat pendidikan, bukan sekedar alat pemindah badan dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa alat pendidikan? Karena di sini kita akan ngajari namanya tepat waktu. Keretanya itu kalau ditulis jam 16.23, ya betul-betul berangkat 16.23. Datangnya 16.20, ya betul-betul 16.20. Ketepatan waktu itu ada. Dan saya katakan, nanti setiap penumpang yang datang tiap hari, dia akan mengalami kebiasaan tepat waktu. Itu kebiasaan tuh. Proses karena itu pembentukan kebudayaan ini dengan transportasi umum. Lalu sampai di situ. Ini pas uji coba.
Coba MRT, ada seorang ibu menteri ikut nyobain. Setelah selesai nyobain, terus dia datang ke saya, Mas, saya ada satu masukan untuk MRT. Apa Bu? Kurang tempat sampah. Di MRT itu kurang tempat sampah, jadi nggak bisa buang sampah. Terus saya katakan, memang di seluruh kereta dan seluruh stasiun tidak ada tempat sampah. Tidak ada. Nah terus kalau punya sampah, siapa bilang itu sampah? Itu sisa, bukan sampah. Jangan buka permen, bungkusnya itu sisa, bukan sampah. Kantongin. Buat tisu, kantongin. Kenapa tempat sampah itu jadi seluas sekolah? Kenapa tempat sampah itu seluas stasiun? Kosong, tidak ada tempat sampah. Kita sedang mendidik penduduk Jakarta untuk membiasakan buang sampah di rumah dan buang sampah di kantor. Oke, itu namanya proses pembiasaan. Apa yang terjadi? Bersih, antri tertib. Coba panjenengan datang ke sana. Apa yang terjadi? Setiap hari ada 120 sampai 130 ribu orang setiap hari naik kereta api itu. Dan semua itu mengalami proses pendidikan lewat kebiasaan. Nah, ini poin terakhir. Bangun kebiasaan untuk punya adab yang baik. Karena itu kita disebutnya peradaban. Salah satunya ketertiban, kejujuran, rapian. Kalau itu ada, insya Allah bisa. Hari ini kita punya masalah kejujuran di umat kita ini. Sholat Jumat aja kita nggak berani bawa sepatu yang bagus. Betul nggak? Iya, coba berani. Tukar dulu sepatunya. Tukar dulu. Kenapa? Ini problem. Nah, kita coba bereskan itu satu-satu. Mudah-mudahan satu, akses dibereskan, ya. Kedua, fokus pada guru dan kepala sekolah. Ketiga, sumber daya dibereskan. Keempat, proses penumbuhan kebiasaan di rumah dan di sekolah dibuatkan item-itemnya. Di situ nanti kita bisa mewujudkan pendidikan sebagai kunci membangun peradaban. Itu.